suasana seperti itu maupun pendidikan. Gali Gongli ini nama Iwan Fals merupakan musisi yang mulai muncul di belantika musik nasional sejak 1970 hingga sekarang. Melalui karyanya, Iwan Fals selalu berani mengutarakan berbagai pandangannya tentang polemik sosial di Indonesia. Terlepas dari karyanya yang melegenda, Iwan Fals merupakan sosok yang ramah terhadap publik. Puluhan tahun berkarya, lantas seperti apa perjalanan karir seorang Iwan Fals? Nah, daripada penasaran, berikut ini transformasi Iwan Fals. Awal karir. Perjalanan karir Iwan Fals dimulai ketika duduk di bangku SMP. Saat itu, Iwan Fals bernyanyi dari satu acara ke acara lainnya. Sampai akhirnya Iwan Fals bekerja sama dengan dapur rekaman Istana Music Records Jakarta. Namun karyanya tidak laku dan Iwan Fals kembali menjadi penyanyi hajatan dan kadang-kadang ikut festival. Setelah meraih juara di festival musik country, Iwan Fals mengikuti festival lagu humor yang diselenggarakan Lembaga Humor Indonesia. Oleh Arwah Setiawan almarhum, lagu-lagu humor Iwan Fals selalu direkam. Tetapi rekaman ini pun tidak sukses. Kemudian Iwan Fals memilih bergabung dengan Musika Studio dan merilis album Sarjana Muda. Melalui album tersebut, Iwan Fals mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bernyanyi. Meski begitu, kebanyakan orang hanya tahu nama saja dan tidak familiar dengan wajah Iwan Fals. Namun setelah merilis lagu Umar Bakri, nama Iwan Fals kian meroket. Sampai pada satu waktu, tur konser 100 kota Iwan Fals di Indonesia tiba-tiba terhalang izin oleh kepolisian. Hal ini karena lirik-lirik lagunya yang kritis, demonstratif, dan membangkitkan perlawanan masif. Akhirnya tur 100 kota itu pun dibatalkan. Meski begitu, perjalanan karir Iwan Fals masih terus berlanjut dan semakin melejit saat ia bergabung dengan kelompok musik Suami dan Kantata Takwa. Namun usai anak pertamanya meninggal dunia, Iwan Fals memutuskan untuk hiatus dari dunia musik dan memilih untuk menyibukkan diri dengan melukis atau berlatih bela diri. Setelah waktu yang cukup lama pada tahun 2002, Iwan Fals akhirnya kembali ke belantika musik tanah air. Sejak saat itu ia mulai konsisten berkarya hingga disebut sebagai salah satu legenda musik tanah air. Wow, perjalanan karir Iwan Fals kayak naik roller coaster ya. Agama. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama, Iwan Fals berasal dari keluarga yang menganut agama Islam. Tak kalah menarik dengan perjalanan karirnya, Iwan Fals juga memiliki perjalanan spiritual yang cukup inspiratif. Sebagai seorang seniman musik, Iwan Fals rupanya juga diliputi rasa galau, tidak menenangkan hatinya. Sebab musik dianggap banyak pihak adalah dunia yang lekat dengan hal-hal kurang benar dan kasar. Namun setelah melakukan perjalanan spiritual lebih dari 10 pondok pesantren di Pulau Jawa, rasa galau itu hilang. Tidak hanya memperoleh keterangan, Iwan Fals juga mendapat pencerahan dari beberapa kiai bahwa seseorang itu memiliki jalan sendiri-sendiri untuk melakukan dakwah. Dan seperti yang kalian bisa lihat, Iwan Fals melakukan dakwah melalui seni bernyanyi. Jumlah album. Berkecimpung di belantika musik tanah air sejak tahun 1970-an, Iwan Fals setidaknya telah merilis kurang lebih 50 album. Selain album, Iwan Fals juga merilis 26 single dengan berbagai judul lagu yang hits sampai sekarang. Beberapa lagu Iwan Fals yang hits dan fenomenal antara lain Umar Bakri, Surat untuk Wakil Rakyat, Bento, Bongkar, Yang Terlupakan, Ku Menanti Seorang Kekasih, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa single yang telah dirilisnya, Iwan Fals pernah berkolaborasi dengan beberapa musisi atau band terbaik tanah air, seperti Noah, Geisha, Niji, dan The Massive. Dan yang baru-baru ini Iwan Fals berduet dengan penyanyi indie kenamaan tanah air, yaitu Firsa Besari, Ari 420, dan Jason Ranti, dalam lagu Pelukku Untuk Pelikmu. Udah pada dengerin belum? Kolaborasi mereka epic banget sih. Kira-kira tahun ini Om Iwan Fals bakal ngeluarin karya baru nggak ya? Kisah cinta.
Lewat musik, Iwan Fals bertemu dengan belahan jiwanya yaitu Rosanna. Keduanya diketahui bertemu tahun 1970-an. Saat itu, Iwan Fals mengikuti Festival Musik Humor di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Meski saat itu Iwan Fals masih berstatus siswa di SMA N26 Jakarta, Iwan Fals tak merasa minder mendekati Rosanna yang kala itu berstatus mahasiswa seni rupa IKJ. Hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya memutuskan menikah pada tahun 1980. Puluhan tahun menikah, kehidupan rumah tangga mereka adem ayem, hampir tak ada isu miring. Saat pernikahan mereka menginjak usia 40 tahun pada tahun 2019, lalu Iwan Fals mengabadikan kisah cintanya bersama dengan sang istri dalam album yang bertajuk Rosanna. Yang mana album ini juga dipersembahkan untuk sang istri tercinta. Romantis banget ya pasangan ini. Keluarga. Iwan Fals memiliki nama asli Virgiawan Listanto. Lahir di Jakarta 3 September 1961. Iwan Fals merupakan putra dari pasangan Haryoso dan Lis. Ia memiliki istri yang bernama Rosanna. Dari pernikahan itu Iwan Fals memiliki anak yang bernama Galang Rambu Anarki, Adnisa Cikal Rambu Basae, dan Raya Rambu Robani. Sayangnya putra sulungnya Galang terlebih dahulu berpulang saat usianya 15 tahun pada tahun 1997 silam. Sama halnya dengan sang istri, Iwan Fals juga mengabadikan nama anaknya dalam salah satu koleksi albumnya, yaitu Cikal 1991 dan Raya 2013. Karir sekarang. Pada 3 September 2021 lalu, Iwan Fals berulang tahun yang ke-60. Memasuki usia kepala 6, penampilannya masih tetap prima. Di usia senjanya, pelantun lagu Bento ini justru masih aktif berkecimpung di dunia tarik suara. Dilansir dari laman Instagram pribadinya, Iwan Fals masih aktif warawiri untuk bernyanyi dan berduet dengan penyanyi kenamaan lainnya. Dan yang terbaru, Iwan Fals berkolaborasi dengan penyanyi cantik Nadine Amiza dalam lagu yang berjudul Untukmu. Lagi-lagi kolaborasi lintas generasi ini sukses di pasaran. Umur boleh tua, tapi dari segi kualitas suara, gak usah ditanya lagi. Pokoknya suara beliau masih oke banget. Sukses terus ya untuk karirnya. Harta kekayaan. Menjadi salah satu musisi papan atas di Indonesia, bayaran Iwan Fals setiap kali manggung tentu tidak sedikit. Beberapa sumber pernah menyebut jika setiap kali konser, ia dibayar ratusan juta rupiah. Bahkan Iwan Fals sendiri pernah mengaku jika di malam tahun baru, honornya saat bernyanyi cukup untuk membeli 1 atau 2 buah berlian. Berlian? Wow, mehong ya guys. Memiliki honor yang setara dengan harga berlian, maka wajar rasanya jika Iwan Fals memiliki kediaman yang sangat luas. Saking luasnya nih guys, Iwan Fals bisa menggelar acara konser di area rumahnya yang bisa menampung hingga ribuan orang. Kebayangkan luasnya seperti apa? Jangankan rumah, sederet kendaraan mewah aja bisa kebeli loh sama Iwan Fals. Meski begitu, Iwan Fals mengaku sudah enggan memikirkan masalah honor. Kini dia hanya fokus dalam hal karya. Semoga informasi dari Mimin bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. Thank you, update lovers.